warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Arna Cita Resmi dari STN 01 Ranah Batahan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nora Kepriani dari TK Anur, Kabupaten Pasaman Barat. Dan teman saya satu lagi. Perkenalkan, nama saya Mika Sunita dari SDN 10 Gunung Tule. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nora, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Mika. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengamatan praktek coaching antara Bu Nora dengan Bu Cita ya. Pada kegiatan ini Bu Nora akan berperan sebagai coach dan Bu Cita sebagai coach. Dan kita lakukan perekamannya Bu. Oke, baiklah Bu, sebelumnya kita melakukan praktek, saya akan mengajukan pertanyaan dulu ya Bu. Persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan kita hari ini Bu? Baiklah Ibu Mika, saya sudah menyiapkan beberapa kerangka coaching dengan alur cerita, yang mana di dalamnya ada tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bu, pada kesempatan ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, juga bagaimana coachee merespon pertanyaan Ibu. Pada kegiatan ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan Bu? Ada pun kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Onika. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke baik Bu. Secara spesifik kompetensi mana yang Ibu ingin saya amati Bu? Mungkin mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Nisa. Baik. Seperti apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan kegiatan kita hari ini Bu? Mungkin Bu Nika, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi terhadap permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bu. Jadi demikian ya Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya Bu. Terima kasih Bu Nika. Sama-sama Bu. Kita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nora. Kabar saya baik dan sehat. Gimana Bu Nora? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Cita. Saya dengar-dengar Ibu Cita ada yang ingin disampaikan begitu Bu? Iya betul Bu Nora. Saya ingin menyampaikan sesuatu, ada permasalahan sedikit, tetapi saya bingung mengutarakannya Bu Nora. Baik Bu Cita, di sini kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu Nora, terkait dengan rekan saya di sekolah ya, saya perhatikan tahun ke tahun tidak ada nampaknya perubahan di sekolah saya, di mana rekan-rekan di sekolah saya selalu menggunakan metode konvensional sehingga pembelajaran kurang efektif nampaknya karena mereka selalu menggunakan metode ceramah. Sementara kita tahu kan perkembangan teknologi sudah semakin maju, kemudian perkembangannya juga sudah semakin canggih. Namun rekan-rekan guru saya di sekolah tidak mau melakukan perubahan Bu. Tetap mereka menggunakan metode ceramah ya, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif nampaknya Bu Nora. Oke Bu Cita, berarti permasalahan Ibu Cita di sini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang mana mereka kurang kreatif atau kurang bervariasi dalam memberikan metode ya Bu ya? Iya betul Bu Nora, model pembelajarannya masih model yang lama dan masih kurang variatif Bu Nora. Oke Bu Cita, dari percakapan kita ini apa yang Ibu Cita harapkan? Ya, saya berharap Bu setelah melakukan percakapan, ngobrol-ngobrol dengan Ibu, saya mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam menyampaikan cara pembelajaran yang efektif Bu Nora. Jadi yang Ibu Cita harapkan adanya perubahan ya Bu Cita. Kira-kira perubahan apa yang Ibu
lihat atau dapatkan nanti ke depan? Seperti apa? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penggunaan metode pembelajaran, Bu, di mana saya berusaha membuat rekan-rekan agar mereka melakukan metode bervariatif dan juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Misalnya itu seperti Slide PPT, itu kan sudah lumayan, Bu, ya, daripada hanya dengan metode ceramah saja tanpa menggunakan media apapun, Bu Nora. Oke Bu Cita, jika kita ranking ya Bu Cita, dari 1 sampai 10 posisi sekarang, berapa kira-kira Bu? Sepertinya kalau saya melihat ya di sekolah kami posisinya masih di level 7, Bu Nora. Karena di sekolah itu kan masih banyak guru-guru yang masih senior, sehingga untuk menuju level yang lebih tinggi agak susah, Bu Nora, begitu. Oke, melihat kondisi sekarang ini Bu Cita, kira-kira nanti di level berapa bisa ditingkatkan agar pembelajaran bervariasi? Saya rasa, Bu, itu baru level 9, Bu. Karena menuju level yang lebih tinggi itu memang sulit dilakukan untuk guru-guru yang senior, ya. Jadi menurut saya dari level 7 sampai dengan level 9 mungkin masih bisa dilakukan perubahannya, Bu. Begitu, Bu. Oke Bu Cita, kira-kira nih Bu Cita ya, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Bu Cita? Saya sendiri masih memikirkannya, Bu, apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring lah, Bu, ya, ataupun semacam kegiatan pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya nanti. Oke Bu Cita, kira-kira selain itu ada tidak Bu Cita strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah? Dan teman-teman itu namanya dengan menyampaikan dengan penyampaian Ibu seperti itu. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga akan mengkonsultasikannya dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam namanya pelatihan lah, dengan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bervariatif, Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan dengan mentoring, kemudian pendampingan, pelatihan dan kegiatannya. Mungkin Ibu kira-kira Ibu lebih nyaman dan yang lebih cepat diterapkan yang mana Bu? Saya rasa tuh yang paling nyaman dikerjakan, paling cepat dilakukan yaitu sepertinya metode mentoring, Bu, ya. Ya, karena kalau untuk mengadakan pelatihan perlu persiapan yang matang, juga membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, Bu. Jadi untuk sekarang mungkin yang lebih cepat dilakukan adalah mentoring, Bu, begitu. Bu Cita, dalam melakukan kegiatan mentoring ini, bantuan siapa kira-kira yang Ibu bisa dapatkan nantinya? Saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan saya di sekolah yang sudah menguasai bidang IT dan juga sudah melakukan proses pembelajaran yang bervariatif, Bu. Kira-kira Bu Cita, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya mendapatkan sesuatu di mana permasalahan saya bisa saya atasi dengan melakukan berbagai percobaan seperti kegiatan mentoring, begitu, Bu, dan juga saya akan melakukan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah, begitu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, di sekolah. Kira-kira kapan Ibu bisa menerapkan metode ini Bu? Secepatnya, Bu, saya akan konsultasikan dan berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah, Bu. Kira-kira Bu Cita, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Percakapan hari ini sudah banyak yang saya dapatkan, Bu. Sudah mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan sejauh saya yang ada di sekolah yang sudah memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu Nora. Alhamdulillah Bu Cita, Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, saya tunggu ya Bu Cita kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring ini. Saya sudah tidak sabar lagi Bu Cita mendengarkan cerita-cerita Bu Cita terhadap perkembangannya nanti.
terhadap apa rencana Ibu Cita ke depannya dengan teman-teman Ibu Cita. Iya Bu, terima kasih banyak juga sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Semoga apa yang ingin saya lakukan ini bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Cita, mungkin lain kali kalau ada yang ingin disampaikan, Ibu Cita boleh menghubungi saya lagi ya Bu Cita. Iya Bu. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Bu Cita. Assalamualaikum Ibu Cita. Waalaikumsalam Bu Nora. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Ibu Nita. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Cita ya Bu Nora? Iya Bu Nita. Baik, sebelum penutupan, ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Nora lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Pada kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Arus Tirta, yang mana saya menanyakan tujuan tentang coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi masalahnya, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Cita sehingga Ibu Cita bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching dengan Ibu Cita yang Ibu lakukan tadi Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan adalah cara supaya saya lebih memahami lagi coaching menggunakan alur cerita ini Bu, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan nantinya kita sama-sama sukses ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Oke Bu Nita. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu? Kabar saya juga baik, alhamdulillah. Oh ya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Nora. Iya benar sekali Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Iya Bu, boleh Bu. Nah, Ibu berperan sebagai coach di sini kan, berperan sebagai coaching nanti Ibu Nora. Dimana di sini saya akan mengamati agar dapat menilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita setujui, kemudian apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah alur cerita atau belum. Kemudian juga saya akan mengamati apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach nanti dapat menemukan kata kunci sesuai dengan yang diharapkan dari coach. Saya juga mendengarkan dan merespon tentang jawaban dari pertanyaan coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu lakukan. Nah, jangan sampai lupa ya Bu, nanti dalam proses coaching kita ini sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada kreatif, kemudian mendengarkan dengan aktif. Dan satu lagi ada tujuannya, identifikasi permasalahannya, juga rencana aksi serta rasa tanggung jawabnya. Nah, sebelum dilaksanakan observasi, saya ada beberapa pertanyaan, boleh Bu ya? Itu saja boleh Bu, silakan Bu. Ya, pertama nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching ini Bu? Ada beberapa yang ingin saya kembangkan Bu. Mungkin yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 kompetensi ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, mana spesifik kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini?
Mungkin spesifiknya yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke Bu, kira-kira indikator yang ingin Ibu kembangkan hari ini apa ya Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya melihat coach apakah sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya, kemudian rencana aksi tentang apa yang dilakukan ke depan. Oke Bu, jadi indikator di mana Koci dapat menemukan solusi dan rencana aksi terhadap permasalahannya, begitu Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, jadi nanti silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Nora. Saya akan mengamati dan nanti setelah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Oke Bu. Terima kasih Bu. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Nora. Sudah lama menunggu Bu. Waalaikumsalam Ibu Nika, lebih kurang 5 menit kan Bu. Oke Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Nika. Namun ada sedikit yang menjanggal di hati ini Bu Nika. Makanya saya ingin bertemu dengan Ibu, mana tahu Ibu bisa memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan ini. Oke Bu, kira-kira apa permasalahan yang menjanggal di hati Ibu Nora sehingga saya lihat Ibu Nora merasa galau sekali Bu? Begini Bu Nika, saya kan di sekolah ini sebagai guru PAI. Jadi setiap hari Jumat itu dilaksanakan kegiatan praktek sholat. Namun saya melihat masih banyak anak-anak saya yang belum menghafal bacaan sholat Bu. Oke Bu Nora, jadi permasalahannya anak-anak Ibu mayoritasnya tidak hafal bacaan sholat ya Bu Nora. Jadi dari terjemahan kita ini apa yang bisa Ibu harapkan? Dalam pertemuan kita ini Bu, saya berharap saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya ini sehingga nanti anak-anak saya di sekolah bisa lebih aktif membaca hafalan atau baca-bacaan sholat tersebut Bu Nika. Baik Bu, semoga saja dengan pertemuan kita hari ini diharapkan bisa kita dapatkan nanti solusinya. Kira-kira Bu Nora, apa yang menjadi tantangan utama yang Ibu hadapi dalam mengerjakan bacaan sholat kepada anak-anak Ibu? Adapun tantangannya Bu Nika, mungkin saya merasa itu Bu Nika saya kekurangan waktu karena kan praktek sholat ini dilakukan 1 kali seminggu setiap hari Jumat. Jadi saya merasa saya itu kurang waktu, gitu Bu Nika. Baik Bu, menurut Ibu teknik atau metode apa yang bisa membuat siswa Ibu bisa cepat hafal bacaan-bacaan sholat ini Bu? Atau adakah contohnya agar anak-anak bisa hafal cepat dalam menghafal bacaan sholat Bu? Mungkin Bu Nika, kalau menurut saya biasanya kan untuk menghafal surat-surat pendek atau doa-doa dilakukan kegiatan pembiasaan. Mungkin seperti itu Bu kegiatannya pembiasaan sehingga anak-anak ini pun bisa menghafal bacaan sholat tersebut. Baik Bu Nora, jadi anak-anak bisa cepat hafal jika adanya pembiasaan mengulang-ulang bacaannya ya Bu. Bagaimana kalau kita coba menerapkan metode pembiasaan ini dalam meningkatkan hafalan bacaan sholat siswa di sekolah Ibu? Ide yang bagus tuh Nika. Mungkin saya juga bisa memasukkan indikator bacaan sholat ini Bu Nika kepada setiap pelaksanaan pembelajaran setiap paginya, sehingga anak-anak ini mungkin bisa mengulang-ulang bacaan sholat tersebut Bu Nika. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan metode pembiasaan bacaan sholat ini Bu? Mungkin Bu Nika yang bisa membantu saya rekan-rekan guru di sekolah, wali-wali kelas. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka sehingga mereka juga melakukan pembiasaan itu setiap memulai pembelajarannya ini. Baik Bu, jadi kapan rencana Ibu untuk melakukan pembiasaan ini Bu? Pembiasaan ini mungkin saya lakukan di hari Senin besok Bu Nika, karena di hari Senin itu ada kegiatan pergantian tema Bu Nika. Baik Bu, semoga metode ini bisa membantu Ibu untuk meningkatkan hafalan bacaan sholat siswa-siswa di sekolah Ibu. Baik Bu Nika, saya akan mulai hari Senin ya Bu Nika. Semoga aja Bu Nika ini berhasil. Baik Bu Nora, karena waktu sudah semakin larut juga, nanti kita atur waktu pertemuan lagi sekalian melihat bagaimana perkembangan siswa Ibu setelah menerapkan metode pembiasaan ini ya Bu. Baik Bu Nika, nanti kita atur ulang ya Bu Nika ya. Terima kasih banyak Bu Nika. Sama-sama Bu Nora.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nora. Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam Bu Cita. Iya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Ya, sebelum kita melakukan penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Nika lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mendapatkan solusi-solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer nih Bu ya, pada proses coaching ini Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik, sudah berjalan dengan baik, dan Ibu juga sudah menerapkan alur cerita. Selanjutnya Ibu juga sudah berhasil menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan tentang solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian satu lagi nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru Ibu Nika lakukan ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah cara supaya saya lebih memahami lagi proses alur cerita, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Kemudian sebelum kita penutupan, mungkin untuk kali ini sekian dulu observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cita. Selamat siang Bu Cita, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Bu Nora, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Cita. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengamatan praktik coaching antara Ibu Cita dengan Ibu Nika. Yang mana nanti Ibu Cita berperan sebagai coach dan Ibu Nika berperan sebagai coachee. Dan kita akan lakukan perekaman ya Bu Cita. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan praktis, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan apa yang telah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja persiapan-persiapan yang telah Ibu lakukan untuk proses praktis coaching ini Bu? Saya sudah menyiapkan kerangka coaching dengan menggunakan alur cerita, di mana ada beberapa kompetensi intinya. Ada yang tujuan utama, berikut identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ibu Cita, pada kesempatan ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan bentuk penilaiannya Bu Cita. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee merespon terhadap pertanyaan Ibu Cita tersebut? Pada kegiatan ini, kompetensi apa yang Ibu harapkan atau Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Ya, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama ada kehadiran penuh, berikutnya mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jika kita lihat secara spesifik ya Bu ya, kompetensi mana yang Ibu inginkan pada coaching ini Bu Cita? Ya, kalau menurut saya kompetensi yang ingin pada hari ini yaitu ada kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu ya. Satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti apa Ibu Cita kira-kira indikator ketercapaian tujuan kegiatan kita hari ini? Ya, saya menginginkan coachee pada hari ini dapat menyelesaikan permasalahannya dan menemukan langkah ataupun apa permasalahan dan bisa menyelesaikan permasalahannya pada hari ini. Begitu Bu. Oke Bu Cita, demikian ya Bu. Silahkan Ibu Cita melakukan coaching dengan Ibu Nika. Semoga nanti hasilnya berhasil dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Cita.
Assalamualaikum Bu Nika. Waalaikumsalam Bu Cita. Apa kabarnya Bu? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik dan sehat. Bagaimana kabarnya dengan Bu Nika? Sepertinya saya lihat wajah Bu Nika gelisah ya. Iya nih Bu, saya ingin curhat sedikit dengan Ibu terkait BBM yang saya laksanakan. Iya, boleh saja Bu Nika. Kira-kira apa ya permasalahan Ibu hari ini? Begini Bu Cita, saya merasa kesulitan dalam melibatkan siswa saya dalam proses pembelajaran berlangsung dalam pembelajaran yang saya lakukan. Banyak siswa yang terlihat bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran saya. Jadi Bu Nika saat ini sedang galau ya. Bagaimana cara agar siswa itu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran berlangsung Bu ya. Artinya siswa aktif berpartisipasi Bu ya. Iya betul sekali Bu. Baik Bu Nika, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari coaching kita kali ini Bu? Saya ingin siswa saya terlibat aktif dalam pembelajaran. Mereka terlihat kurang tertarik dan hanya mendengarkan tanpa banyak bertanya ataupun berpartisipasi. Oke, menurut Ibu Nika, apa yang menjadi tantangan utama yang membuat siswa Ibu kurang terlibat dalam proses pembelajaran Ibu? Mungkin cara saya yang mengajar yang terlalu satu arah Bu. Saya cenderung berceramah dan kurang memberi kesempatan kepada murid saya untuk terlibat aktif Bu. Selain itu juga beberapa materi yang mungkin saya ajarkan kurang menarik untuk mereka Bu. Jadi Ibu merasa Ibu terlalu sering melakukan ceramah Bu ya, dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif ya Bu, sehingga mereka bosan dan kurang tertarik terhadap materi yang disampaikan, begitu Bu ya? Iya Bu, seperti itu. Oke, menurut Bu Nika, apa yang membuat anak-anak ini bisa berperan aktif dan senang sehingga pembelajaran dan materi yang Ibu sampaikan bisa lebih hidup di kelas Ibu Bu? Mungkin mereka akan lebih aktif jika saya memberikan strategi yang lebih interaktif Bu, seperti diskusi kelompok kecil dan pemberian permainan edukatif. Karena saya pernah melakukan pembelajaran seperti itu bisa membuat semangat dan aktif belajar para siswa saya, sehingga mereka antusias sekali saat memberikan pendapatnya kepada teman-temannya saat berdiskusi begitu Bu. Oke Bu Nika, dari pendapat Bu Nika saya bisa simpulkan bahwa siswa akan aktif jika diberikan strategi yang interaktif seperti diskusi kecil dan permainan edukatif. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Nika nih jika Ibu terapkan kedua hal tersebut Bu? Itu ide yang sangat bagus Bu. Saya akan mulai dengan membuat kelompok diskusi kecil dan memberi mereka pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikirannya. Saya juga akan mencari beberapa permainan yang relevan dengan materi pembelajaran yang saya lakukan Bu. Baiklah Bu Nika, kelihatannya Ibu Nika senang sekali ya. Jadi kapan ya kira-kira Ibu mulai untuk menerapkan strategi tersebut itu Bu? Mungkin saya akan mencobanya pada minggu depan Bu. Untuk topik yang lebih ringan dulu, saya akan memantau partisipasi siswa dan mencatat perubahan yang terjadi pada murid saya Bu. Bagus itu Bu Nika, semakin cepat kan semakin baik Bu. Jadi kira-kira siapa saja yang Ibu bisa libatkan dalam penerapan strategi ini Bu? Tentunya para siswa saya Bu. Kemudian nanti saya akan meminta umpan balik rekan sejawat dan guru saya untuk menerapkan strategi ini. Oke Bu, terus jika kita buat skala ranting ya, misalnya ranking 1 sampai 10, di angka mana nih kira-kira Ibu ingin tingkat ketercapaiannya dapat Ibu terapkan dengan menggunakan strategi ini Bu? Saya ingin ketercapaian ini berada di tingkat 9 Bu, dari skala 1 sampai 10. Wah, bagus itu Bu Nika, karena tidak ada hal penting istimewa kecuali melihat anak-anak kita berhasil dan bisa menerima materi kita dengan sempurna. Iya Bu, doakan juga ya Bu, semoga strategi yang akan saya lakukan ini lancar dan bisa berhasil dengan baik Bu.
Tentu Bu Nika. Baik Bu Nika, tidak terasa ya Bu Nika kita berbincang-bincang sudah lama. Saya doakan semoga Ibu berhasil. Dan kapan ya kira-kira kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan keberhasilan strategi yang Ibu lakukan ini Bu? Mungkin seminggu setelah saya terapkan, kita akan pertemuan lagi ya Bu. Baik Bu Nika, ditunggu ya Bu kabarnya. Oke Bu Cita, terima kasih banyak ya Bu untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini ya Bu. Sama-sama Bu Nika. Baik Bu Nika, sepertinya saya balik dulu Bu. Terima kasih juga atas hidangan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Cita. Waalaikumsalam Bu Nora. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu dengan Ibu Nika. Sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Cita. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu kita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Ya, pada kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur cerita, di mana terdiri dari beberapa kompetensi, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga coach dapat menemukan apa langkah yang akan ditempuhnya. Begitu Bu. Oke Bu Cita, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga sesuai catatan saya Bu Cita, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nika tadi, sehingga Ibu Nika bisa menemukan solusi terhadap permasalahan di sekolah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Ibu Cita, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi? Adapun kompetensi yang saya lakukan adalah supaya saya lebih memahami bagaimana sebenarnya penerapan proses alur cerita dalam coaching tersebut, sehingga nanti ke depannya saya dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu Cita, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Cita. Kalau demikian observasi kita hari ini Bu Cita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup ya Bu Cita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.